Halo anak-anak, selamat bertemu kembali dalam pelajaran matematika kelas 5. Dalam video kali ini kita akan belajar masih tentang rasio atau perbandingan. Yang akan kita pelajari kali ini adalah rasio dari suatu bagian terhadap bagian lainnya. Jadi suatu bagian terhadap suatu bagian yang lainnya. Seperti yang sudah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya, rasio itu adalah sebuah perbandingan antara banyaknya dua benda yang berbeda. Contohnya di sini ada 3 pensil dan 4 buku. Maka perbandingan banyaknya pensil terhadap buku adalah 3:4. Dalam menentukan rasio, kita harus membandingkan secara berurutan. Artinya ketika kita mau menentukan penulisan rasio, maka kita harus menuliskannya dengan berurutan. Benda mana yang disebutkan terlebih dahulu di dalam rasio. Contohnya di sini, jika ada pertanyaan berapa rasio banyaknya pensil terhadap banyaknya buku, maka yang kita tuliskan adalah banyaknya pensil dulu, baru banyaknya buku. Maka rasio banyaknya pensil terhadap buku adalah 3:4. Kalau pertanyaannya kita balik, berapa rasio banyaknya buku terhadap pensil? Maka jawabannya adalah buku dulu, baru pensil. Banyaknya buku terhadap banyaknya pensil. Jadi rasio banyaknya buku terhadap pensil adalah 4:3. Nah, pengurutan penulisan rasio ini sangat penting. Jadi kamu harus memperhatikan baik-baik mana duluan benda yang disebutkan, sehingga kalian tidak terbalik ketika menuliskannya. Sebuah rasio dapat diperbanyak atau diperbesar. Tapi diperbanyaknya itu adalah sebanyak yang pertama kali. Contohnya, tadinya ada 3 pensil dan 4 buku. Nah, kita bisa melipat gandakan banyaknya dengan cara menjumlahkan atau menambahkan dengan jumlah yang sama dengan yang sebelumnya. Kalau tadinya ada 3 pensil dan 4 buku, maka kalau kita mau scale up atau diperbanyak atau diperbesar, maka dikalikan 2 atau dikalikan 3, nah masing-masing seperti itu. Jadi kalau kita perbanyak, berarti supaya perbandingannya sama atau rasionya sama, yaitu 3:4, maka kita misalnya lipat gandakan dikali 2, berarti ada 6 pensil dan 8 buku. Maka perbandingannya adalah 6:8. Nah, 6:8 ini perbandingannya sama dengan 3:4. Jadi rasio banyaknya pensil terhadap buku adalah 6:8 atau sama dengan 3:4. Kalau misalnya kita triple kan, 3 kali lipatnya berarti ada 9 pensil dan 12 buku. Kalau kita mau 4 kali lebih banyak, berarti ada 12 pensil dan 16 buku. Seperti itu. Rasionya tetap sama, yaitu 3:4. Nah, sekarang mari kita lihat contoh berikut. Aku mempunyai pensil dan buku. Perbandingan banyaknya pensil terhadap buku adalah 3:4. Jika aku mempunyai 9 pensil, berapa banyak buku yang aku miliki? Kalau perbandingan banyaknya pensil terhadap buku adalah 3:4, dan sekarang aku mempunyai 9 pensil, berarti ada 3 kali lipat dari banyaknya pensil yang semula, yaitu 3. Berarti kalau 3 dikalikan 3 atau 3 kalinya dari 3 itu adalah 9. Maka banyaknya buku pun ada 3 kali lipatnya.
Yang tadinya 4, maka 3 kali lipatnya adalah 12. Jadi kalau aku mempunyai 9 pensil, maka banyak buku yang aku miliki adalah 12. Nah, bagaimana caranya kalau kita menghitung secara matematis? Mari kita perhatikan. Rasio banyaknya pensil terhadap buku adalah 3:4. Nah, ini 3 ini adalah pensil dan 4 ini adalah buku. Kalau aku mempunyai 9 pensil, berarti kalau tadinya 3, kemudian ini 9 yang aku miliki, artinya 3 kali lipatnya. Berarti 3 dikali 3 itu hasilnya adalah 9. Nah, kalau pensil ini dikalikan 3, maka buku pun harus dikalikan 3. Jadi 4 dikalikan 3 itu adalah hasilnya 12. Nah, jadi banyaknya buku adalah 12. Kalau kita simpulkan, jika aku mempunyai 9 pensil, maka aku mempunyai 12 buku. Perbandingannya tetap 3:4. Yuk kita lihat contoh berikutnya. Rasio banyaknya mangga terhadap manggis di dalam sebuah keranjang adalah 5:3. Jadi ada sebuah keranjang, di dalamnya itu ada mangga dan ada manggis. Nah, rasio banyaknya mangga terhadap manggis itu adalah 5:3. Kalau di dalam keranjang itu ada 18 manggis, maka berapa banyak buah mangga yang ada di dalam keranjang itu? Nah, sekarang kita lihat perbandingan banyaknya mangga terhadap manggis adalah 5:3. Di soal ini dikatakan di dalam keranjang itu ada 18 manggis. Nah, kalau di sini rasionya adalah 5:3, berarti 5 ini adalah mangga dan 3 ini adalah manggis. Nah, kalau banyaknya manggis adalah 18, berarti 6 kali lipat dari rasionya. Jadi kalau 3, kemudian di sini di dalam keranjang itu ada 18 manggis, berarti 3 dikalikan 6 itu adalah 18. Jika manggisnya dikalikan 6, maka mangga pun harus dikalikan 6. Jadi 5 dikali 6 itu sama dengan 30. Artinya di dalam keranjang itu ada 30 mangga dan 18 manggis. Jadi kalau kita simpulkan, ada 30 mangga di dalam keranjang itu. Sekarang kalau ibu tanya, di dalam keranjang itu berarti ada berapa banyak buah? Gitu. Ya, artinya digabungkan mangga dengan manggis itu semuanya ada berapa banyak di dalam keranjang? Ya, tinggal jumlahkan saja. Berarti kalau mangganya 30 dan manggisnya ada 18, berarti ada 48 buah di dalam keranjang itu. Nah, bagaimana anak-anak, mudah kan? Oke, sampai di sini pembelajaran kita mengenai rasio suatu bagian terhadap bagian yang lainnya. Terima kasih karena kalian sudah menyimak dengan baik. Kita akan bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa.